kita dengan Bapak siapa? Bapak Adonia Tefbana. Bapak Adonia. Adonia Tefbana. Tefbana. Mama nama siapa? Mary. Ibu Mary. Oke. Nanti Bapak dan Ibu akan sedikit menggambarkan problem atau masalah yang terjadi di sekolah ini. Bapak izin, boleh tahu sekolah ini berdiri sejak kapan dan seperti apa peran dari yayasan yang menaungi sekolah ini, dan berapa banyak siswa dan guru, serta problem apa yang terjadi di tengah-tengah sekolah ini. Silakan, Bapak. Terima kasih. Sekolah ini seperti yang disampaikan tadi bahwa sekolah Kristen ini di dalam naungan Yayasan Meucine. Yayasan Meucine. Itu alamatnya di mana, Bapak? Alamat yayasan ini di SMA Kristen. Oh ya, SMA Kristen Tarus. Yayasan Meucine ini beralamat di Tarus, Kecamatan Kupang Tengah. Kupang Tengah. Ya, silakan, Bapak. Berkantor di SMA Kristen. Ya, oke. Kupang Tengah. Sedikit saya menggambarkan bahwa sekolah ini berdiri sejak tanggal 17 Juli tahun 1958. 1958. Saya belum ada tuh. Ya, sama, saya juga belum ada. Oh, siap. 1958. Siap. Dan memang sekolah ini sudah cukup mencetak banyak, termasuk pejabat-pejabat sekarang. Itu sedikit gambaran berdirinya sekolah SMP Kristen 1 Ambarawa ini dari sejak tahun 1958. Problema yang kami hadapi saat ini adalah ya kekurangan siswa, sedikit kebawah untuk siswa. Siswa berapa? Siswa sekarang ini berjumlah dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu berjumlah 14 orang. Sekolah begini besar, siswa hanya 14 orang. Kelas 1 ada 3 orang, kelas 2 ada 4 orang, kelas 3 ada 7 orang. Jadi berjumlah 14 orang. Masalahnya apa sampai siswanya sedikit? Masalah yang kami hadapi adalah ya kemungkinan biasa menurut pengamatan saya selaku pegawai yang ada di sekolah ini, karena kurang aktifnya pimpinan, yaitu kepala sekolah. Sehingga bisa menggerakkan, ya paling tidak kalau pimpinan kepala sekolah hadir secara terus-menerus, tentu ada mereka mendisiplinkan guru-guru sehingga mutu pendidikan bisa berjalan. Jadi masalah utama di sini adalah leadershipnya. Yeah. Pemimpin. Kepala sekolahnya tidak aktif. Pemirsa, kita telah menemukan satu akar permasalahan adalah ketidakaktifan atau ketidakdisiplinan dari kepala sekolah. Kepala sekolahnya diangkat oleh yayasan atau kepala sekolahnya diangkat oleh yayasan, dan kita semua guru yang ada di sini honor, rata-rata honor. Oh ya. Oke, sejak kapan dia berada di sini kepala sekolah? Kepala sekolah diangkat tahun 2020. Ya, sejak 2020. Tahun 2020. Setelah 2025 tapi tidak disiplin, tidak aktif. Ya, oke. Kurang aktif. Lanjut lagi, masalah apa lagi? Ya memang itu kendala yang kami hadapi. Kemudian baru-baru saya sudah sampaikan di masalah ini di pihak yayasan dan sampai ke sinode sehingga ada klarifikasi ulang. Dari tanggal kita pertemuan tanggal 8 November 2024. Dan sementara ini kita menunggu perhatian dari pihak yang berwenang, yaitu yayasan bersama dengan sinode untuk bisa menggantikan kepala sekolah. Bisa ganti jadi kepala Bapak sekolah. Berharap rotasi ya, menggantikan kepala sekolah, yang ada sekarang tidak bisa menjadi contoh lah seperti itu. Karena kepala sekolah kekurang aktifan dari kepala sekolah, sehingga bisa juga penilaian dari bawahan mereka menganggap bahwa kepala sekolah kehadiran seperti ini ya otomatis siapa yang mengendalikan ini manajemen sekolah. Tetapi ya saya yang setiap hari di sini,
Saya tiap hari di Bapak sini. berapa lama di sini dan sebagai apa? Ya, saya di sini dari sejak tahun 2000. 2000 tahun 2000 sampai saat ini. Jabatan saya sebagai kepala tata usaha. Berarti sudah 25 tahun. 25 tahun. Jadi kita mengabdikan diri sini ya dengan istilahnya kita mengabdikan diri dengan hati yang tulus, dengan sukarela. Dan sama sekali saya jauh sepanjang dari tugas saya di sini, yayasan hanya seperti begitu saja, tidak ada perhatian. Maksudnya tidak perhatian di apa, dari sisi apanya itu? Misalnya kalau untuk mengontrol, mencari tahu perkembangan maju mundurnya sekolah sama sekali tidak pernah datang. Padahal hal yang kita alami kita sudah sampaikan, tetapi ya yayasan tidak begitu respon terhadap masalah ini. Tidak begitu respon. Oleh karena itu baru-baru saya hadirkan undang di Pak Klasis setempat, Klasis Amerasi Timur, kemudian Pak Klasis mengundang lagi yayasan dengan sinode untuk hadir di sini, sehingga kita menyampaikan kekurangan atau kelemahan yang kita alami, masalah yang kita alami. Pada tanggal ini 8 November kemarin. Oke, Bapak, masalah kedua kita sudah temukan bahwa partisipasi dari pengontrolan yayasan terhadap sekolah ini, minta maaf, berarti kurang. Lalu kesejahteraan Bapak dong ini seperti apa? Bisa digambarkan sehingga kalau kesejahteraan guru-guru di sini ya berupa insentif. Itu dari Klasis. Contoh seperti kemarin bulan Oktober, dari yayasan dari Klasis, kemudian dari Senoi datang dan mengumpulkan guru-guru atau mendata guru-guru yang ada di sekolah Kristen di Amerasi sini. Ada beberapa sekolah, 3 sekolah, SMP 2, ada 2 SMP dengan SMA 1. Jadi mereka berikan kesejahteraan berupa ya seperti misalnya ini berupa insentif begitu. Insentif itu per guru itu 810.000 setiap bulan? Tidak, itu sekali mungkin dalam 1 tahun. Selama Bapak 25 tahun di sini sudah berapa kali terima dari? Baru 2 kali. Tahun 2021 itu berapa? Itu dari Klasis lama itu sudah pernah datang kasih kita 10 juta tahun pertama. Untuk insentif. 10 juta untuk insentif untuk semua guru yang ada. Kemudian ini ATK buat kebutuhan ATK itu tahun 2021. 2021. Sedangkan 2022 2023 tidak ada. Bapak dong tidak dapat sama sekali. Tidak dapat. Terus kebutuhan Bapak dong, kehidupan Bapak dong? Ya itu kebutuhan kita hanya berharap di dana BOS. Oh, dapat dana BOS. Dana BOS kan hanya siswa. Siswa hanya sekian. Jadi dana BOS ya berapa ya kita bagi. Kita sisihkan sebagian untuk guru-guru, kemudian yang lain untuk operasional. Berapa minta maaf? Kalau dari dana BOS 1 bulan berapa? Kalau 1 bulan itu paling 125.000. 125.000. 125.000 ya. Kurang lebih ya, Ibu ya. Kurang lebih 125.000. Kalau pakai dari dana BOS. Ya. Waduh, Ibu tidak bisa berkata. 125.000 1 bulan. 1 bulan. Bapak dong mengabdi. 125.000 per bulan itu. Tapi itu tidak terima per bulan. Oh, tidak terima per bulan? Tidak terima per bulan. Nanti dihitung satu semester. Baru dikali? Baru dikali dengan biaya itu. Berarti 1 kali terima 6 bulan itu kurang lebih 700-800.000. Iya, 700-800.000. 6 bulan. Iya. Pemirsa, kita telah menemukan 3 problem masalah. Yang pertama adalah ketidakdisiplinan dari leadership. Yang kedua, partisipasi yang menaungi sekolah ini, yayasan, tidak begitu berperan. Yang ketiga, masalah kesejahteraan dari teman-teman yang ada di sini. 6 bulan mereka ambil dari dana BOS. 1 bulan 125 kurang lebih, dan 6 bulan itu kurang lebih mereka menerima 700-an.
750.000 dalam 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun 1.500.000. Waduh, itu hasil. Tapi ya ini salah satu bentuk pengabdian kami. Sekaligus juga, tapi kita beranggap bahwa memang ini tempat kelahiran kita, kampung kita. Mau membangun. Tentu kita harus mempertahankan. Itu memang hati yang kita bekerja dengan hati. Tapi kalau kita menuntut ini ya pasti tidak sesuai lah. Tidak sesuai dengan pengabdian kita. Bapak izin, setelah Bapak mengurai problem ini, ya kita tidak berbicara tentang perbaikan rehabilitas gedung karena dari sisi keuangan sudah seperti ini. Apa sih permintaan Bapak? Ya, harapan saya yayasan kemudian sinode bisa setelah mendengar berita ini ya bisa mengambil sikap untuk memperbaiki. Dalam hal ini memperhatikan guru-guru, kemudian memberikan kepala sekolah baru kepada kami sehingga mendisiplinkan guru-guru dengan disertai dengan kesejahteraan. Proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Mimpinya kita punya komitmen untuk mengembangkan pendidikan sekalipun swasta, tetapi sekolah ini sudah cukup mencetak banyak orang, termasuk pejabat-pejabat yang sekarang ini. Ini semua yang tamatan dari SMA ini SMP 1 Ambarasi dari tahun 58 sampai saat ini semuanya berasal dari sini. Banyak sekolah ini mencetak banyak orang, pejabat-pejabat yang sudah sukses. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Harapan saya ke depan yayasan bisa memperhatikan sekolah ini sehingga ke depan sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan menata kembali manajemen yang ada dalam sekolah ini. Ini mungkin harapan kita ke depan, sehingga mudah-mudahan kepala sekolah yang baru bisa dapat menata sekolah ini dengan baik, sehingga kita sama-sama menopang, membantu, sehingga kita bisa kembangkan sekolah ini ke depan. Karena memang sekolah ini kita sudah sangat prihatin sekali. Karena setiap hari ya kita hanya bikin ini. Siswa saja datang kalau hanya 14 orang, kalau mereka sakit atau berhalangan tidak hadir ya tentu tidak ada siswa. Mungkin saya yang hadir juga 1, 2, 4 orang saja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ibu mungkin mau menambahkan terkait dengan atau sudah digambarkan secara jelas. Ya, pemirsa, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak, dan ini menjadi catatan penting, menjadi warning bagi kita semua yang ada di Kabupaten Kupang. Tugas peran dari kita semua untuk bagaimana kita bisa membuka mata hati kita, melihat problem yang terjadi di sekolah ini. Yayasan, klasis, bahkan sinode kami, bahkan gereja, pemerintah, marilah kita bergandengan tangan untuk mencari, menemukan solusi agar sekolah yang telah melahirkan generasi-generasi terdahulu, pemimpin-pemimpin yang telah berhasil, dipertahankan. Terima kasih Bapak untuk pengabdiannya ya, yang ditinjau dari sisi kemanusiaan itu. Sekalipun keadaan seperti ini, tapi kita tidak pernah putus asa. Kita tetap berjuang untuk mempertahankan sekolah ini, karena memang sekolah ini bukan baru, tapi sekolah ini sudah lama, tahun 58. Itu sebelum saya ada, karena saya lahir tahun 68, tapi sekolah ini berdiri tahun 58.
40 tahun. Sebelum saya ada. Mama, terima kasih buat pengabdiannya untuk mencerdaskan generasi emas yang ada di wilayah Amarasi, walaupun hanya 14 orang. Tetapi mereka adalah calon-calon pemimpin yang kalau kita bina dengan baik, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang ke depan. Karena itu sekali lagi dimohon, ini bukan kita mau mencari siapa salah, siapa benar, tetapi dengan peristiwa ini marilah kita buka mata hati kita, kita cari solusi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Kupang yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita sayangi. Demikian ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak dan Ibu Guru. Semoga didengar, semoga diamati, ditonton, dan sesegera mungkin merespon polemik ini kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak. Selamat. Berkati Mama dalam tugas dan karya, sampaikan salam buat keluarga. Kita akan sama-sama berjuang ya, Bapak Mama. Kita akan sama-sama berjuang untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Demikian bersama dengan saya, Terlonati.